7. Cakra. Rekan-rekan yang pernah mempelajari gerakan yoga maupun berlatih meditasi dari video yang banyak tersedia di YouTube, mungkin sering mendengar istilah cakra. Namun, banyak dari kita yang masih belum familiar dan merasa asing bahkan takut untuk memahami hal ini. Yang perlu rekan-rekan sekolah jiwa ketahui, memahami dan menyeimbangkan cakra diri sendiri adalah hal yang aman untuk dilakukan. Yang memerlukan kebijaksanaan rekan-rekan adalah mengizinkan orang lain bereksperimen dengan cakra atau mengaktifkan kundalini kita. Sekolah jiwa mengingatkan kepada rekan-rekan untuk selalu sadar, awas, dan waspada akan praktik manipulasi energi yang berlabelkan spiritual di luaran sana. Kemudian, apakah yang dimaksudkan dengan cakra? Cakra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti roda atau lingkaran. Istilah cakra pertama kali muncul pada teks Hindu yang kemudian juga banyak ditemukan pada ajaran Buddha dan Jain. Pada ketiga ajaran tersebut, cakra disebutkan sebagai roda energi yang ada di diri manusia. Energi ini tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan dan diseimbangkan. Pada ajaran kebijaksanaan Timur, cakra disimbolkan sebagai energi kehidupan pada diri manusia, yang umumnya dibagi menjadi 7 cakra. Masing-masing cakra memiliki korelasi dengan kondisi fisik dan mental kita. Ilmu pengetahuan modern tidak mengajarkan kita menyeimbangkan cakra, karena hal ini dianggap kuno dan tidak bisa dilihat dengan panca indera. Dapat rekan-rekan lihat pada video, visualisasi dari lokasi ketujuh cakra yang ada pada diri kita. Dimulai dari nomor 1, yaitu root chakra atau cakra akar, terletak di dasar tulang belakang kita. Cakra yang kedua, yaitu sakral chakra, terletak pada akar dari organ seksual kita. Yang ketiga adalah solar plexus chakra. Cakra ini terletak di bagian pusar kita. Cakra keempat adalah heart chakra atau cakra hati yang berlokasi pada dada kita. Kemudian, cakra yang kelima adalah cakra tenggorokan atau throat chakra yang terletak pada tenggorokan kita. Berikutnya, cakra yang keenam yaitu third eye chakra atau cakra mata ketiga yang terletak di antara kedua alis kita. Yang ketujuh adalah cakra yang terletak pada mahkota kita, disebut crown chakra atau cakra mahkota. Masing-masing cakra memancarkan energinya dengan warna yang berbeda. Ketujuh warna pada cakra adalah berasal dari warna pelangi atau pembiasan cahaya putih. Perputaran cakra pada tubuh berdampak pada aliran energi pada diri kita. Perputaran cakra yang tidak seimbang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh fisik kita. Maka, sangat penting bagi kita untuk menyeimbangkan 7 cakra di tubuh kita, karena masing-masing cakra berperan penting dalam menjaga aliran energi ke seluruh tubuh kita. Menyeimbangkan cakra artinya menyelaraskan energi kehidupan dalam diri kita. Keselarasan ini bertujuan untuk kedamaian pikiran, kesehatan fisik, dan kesejukan batin. Keseimbangan 7 energi dalam tubuh akan memberikan dampak yang luar biasa kepada kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengetahui ciri dari cakra yang tersumbat, seimbang, atau berlebih? Dapat kita lihat bersama pada video tabel yang menunjukkan identifikasi keseimbangan cakra. Penomoran pada tabel adalah berdasarkan urutan letak cakra di tubuh bagian bawah hingga ke atas. Mari kita pahami bagaimana ciri dari ketidakseimbangan cakra, mulai dari nomor 1 yaitu root chakra atau cakra akar. Jika cakra ini tersumbat, maka dapat diidentifikasi dari ciri seseorang yang penakut, sering cemas, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, finansial tidak stabil, tidak membumi, atau koneksi yang terputus dengan alam. Jika cakra akar seimbang, maka kita akan merasa aman, bahagia, dan menghargai kehidupan, hingga membumi atau terkoneksi dengan alam. Cakra akar yang terlalu aktif akan menyebabkan seseorang menjadi rakus, agresif, sinis, hingga materialistis. Cakra yang kedua, yaitu sakral cakra, yang tersumbat memiliki ciri merasa terisolasi, libido yang rendah, takut akan intimasi, dan tidak kreatif. Saat cakra ini seimbang, maka kita akan merasa bersemangat, kreatif, libido yang sehat, dan optimis. Sakral cakra yang berlebih
menyebabkan seseorang menjadi terlalu emosional, hedon, manipulatif, hingga fokus akan seks. Ketiga adalah solar plexus chakra. Ketika cakra ini tersumbat, maka seseorang akan merasa tidak percaya diri, tak berdaya, hingga selalu merasa inferior atau di bawah dari yang lain. Cakra yang seimbang akan membuat kita merasa percaya diri, memiliki kontrol akan diri dan kehidupan kita, serta memiliki kekuatan dalam diri. Saat cakra ini berlebih, maka seseorang menjadi haus kekuasaan, ingin selalu mendominasi, selalu mengkritisi orang lain, dan perfeksionis. Berikutnya adalah cakra hati atau heart chakra. Saat cakra ini tersumbat, maka akan terlihat ciri kurangnya empati, memiliki masalah kepercayaan atau susah percaya kepada orang lain, intoleran, hingga diliputi kebencian. Saat cakra ini seimbang, maka kita akan merasa damai, penuh kasih, toleran, hangat, dan terbuka. Cakra hati yang berlebih akan menyebabkan seseorang merasa iri hati atau cemburu, bergantung kepada orang lain, mengorbankan diri sendiri demi kepentingan orang lain, hingga memberikan orang lain sesuatu secara berlebihan. Cakra yang kelima adalah throat chakra atau cakra tenggorokan. Tersumbatnya cakra ini menyebabkan sulitnya untuk mengekspresikan diri, merasa tidak dipahami atau sering salah paham, dan tidak mau mendengarkan orang lain. Saat cakra ini seimbang, maka kita akan merasa kreatif, berkomunikasi dengan jelas, diplomatis, dan memancarkan kepercayaan diri. Kelebihan energi pada cakra ini akan menyebabkan seseorang menjadi terlalu sering beropini, mengeluarkan suara yang keras, suka bergosip, berkata-kata kasar, hingga suka berteriak. Cakra yang keenam adalah third eye chakra atau cakra mata ketiga. Dapat kita lihat bersama pada tabel yang ada di video, tersumbatnya cakra ini mengakibatkan seseorang menjadi susah fokus, kurang imajinatif, tidak yakin akan intuisi, dan kurang bijak. Namun, ketika cakra ini seimbang, kita akan menjadi imajinatif, intuitif, memiliki kemampuan psikis, seperti contohnya mengetahui ketika seseorang berbohong dan merasakan energi atau aura yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, hingga memiliki kejernihan pikiran. Ketika cakra ini memiliki energi berlebih, maka seseorang akan mengalami mimpi buruk, halu, delusional, hingga melihat spirit atau energi tak sefrekuensi dengan kita terlalu sering. Berikutnya adalah cakra mahkota atau crown chakra. Ketika cakra ini tersumbat, seseorang akan merasa depresi, tidak memiliki keyakinan akan kekuatan dari Sang Pencipta tertinggi, dan sulit belajar. Cakra mahkota yang seimbang akan membuat kita memiliki keyakinan yang kuat akan Sang Pencipta, cerdas, cinta secara universal atau mencintai semua makhluk, bijaksana, awas, dan memiliki pemahaman yang mendalam akan kehidupan. Energi berlebih pada cakra mahkota membuat seseorang menjadi sering menghakimi segala hal, dogmatik atau berada di bawah pemrograman lama, kecanduan akan spiritualisme, hingga menjadi agamis atau membela agama karena tidak adanya kejernihan di diri mereka. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan cakra yang tersumbat atau berlebih di diri kita? Ada berbagai metode yang bisa dilakukan untuk terkoneksi dengan ketujuh energi kehidupan ini. Namun, cara yang paling banyak ditempuh adalah dengan praktik yoga dan meditasi. Gerakan yoga yang sederhana namun intens mendorong energi mengalir ke seluruh tubuh, sehingga penyumbatan energi dapat dibersihkan. Meditasi bertujuan untuk menyeimbangkan perputaran cakra, sehingga 7 cakra bersinar dan berputar dengan selaras. Yang terpenting adalah kita harus menyadari ciri dari ketidakseimbangan energi cakra pada tubuh kita, sehingga kita bisa mengidentifikasi apa yang perlu diseimbangkan. Sekali lagi, kita adalah dokter bagi diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menyeimbangkan cakra pada diri kita selain peran aktif kita untuk melakukan praktik spiritual seperti yoga dan meditasi. Pada tabel di video tertera frekuensi yang bisa menyeimbangkan masing-masing cakra pada diri kita. Frekuensi ini sering dikenal dengan sebutan skala solfeggio. Skala ini banyak digunakan sebagai musik penyembuhan karena frekuensi dari nada yang dihasilkan selaras dengan frekuensi dari cakra kita.
Pada akhir video serta kolom deskripsi video ini akan disertakan tautan video meditasi 7 cakra yang diunggah oleh akun YouTube bernama Meditative Mind. Rekan-rekan sekolah jiwa bisa berlatih meditasi atau duduk hening sambil mendengarkan alunan nada solfeggio untuk menyeimbangkan 7 cakra yang ada di dalam diri.